Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jadilah Engkau Tahir, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 12 dan 13. Ada seorang yang penuh kusta memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dikatakan oleh penulis Injil nama kota tempat Yesus mengadakan mujizat pentahiran orang kusta. Menarik apa yang dikatakan dengan penuh keyakinan oleh si penderita kusta? "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Mungkin orang ini sudah cukup memiliki informasi tentang Yesus. Dia mendengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dari informasi yang ia dengar tentang Yesus, dan ketika dia melihat Yesus, segera saja ia tersungkur dan memohon untuk disembuhkan dari penyakit kustanya. Keinginannya itu dikabulkan oleh Tuhan Yesus. "Aku mau, jadilah engkau tahir." Setelah disembuhkan, Tuhan Yesus memperingatkan si orang kusta tadi agar tidak ribut-ribut dan mengatakan apa-apa tentang pentahirannya. Tuhan Yesus, dia pergi kepada imam dan mempersembahkan apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti dan syarat kalau dia memang sudah sembuh dan layak diterima lagi dalam masyarakat, sebab pada masa itu orang kusta hidupnya diasingkan dari pergaulan umum. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab Imamat memang diperintahkan demikian. Orang kusta yang sembuh harus menghadap imam dan mempersembahkan 2 ekor burung yang hidup dan tidak haram, juga kayu aras, kain kirmizi, dan hisop. Imamat bab 14 ayat 1-4. Namun, rupanya hal itu tidak dipedulikannya, melainkan ia memberitakan kesembuhannya kepada orang banyak, sehingga datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tuhan Yesus diyakini oleh orang yang telah disembuhkan dari kustanya itu, dalam pandangannya harus diketahui oleh banyak orang. Tidak perlu dia menghadap imam dan mempersembahkan sesuatu yang diisyaratkan oleh hukum Musa. Yang penting baginya adalah mewartakan siapa orang yang telah baik kepadanya dan mau mentahirkan dia dari kustanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin hal itu terjadi berkelanjutan, sehingga dia mengundurkan diri untuk berdoa di tempat yang sunyi. Tuhan Yesus memang telah menyembuhkan orang kusta itu, namun dia sangat menghargai hukum Musa yang masih ditaati oleh masyarakat Yahudi
yang pedoman hidup mereka adalah dituntun oleh hukum Taurat Musa. Jadi, tidaklah keliru kalau Tuhan Yesus meminta orang kusta itu menaati hukum yang berlaku pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, orang kusta itu melihat ada peluang untuk berjumpa dengan Yesus, dan peluang itu tidak dia sia-siakan. Ia dengan sangat lugas dan tulus serta penuh kerendahan hati memohon agar dengan kuasanya Yesus berkenan untuk mentahirkan dirinya. Dia sangat percaya kalau Yesus mau, maka Yesus sanggup menyembuhkan dirinya. Dia tahu dan yakin bahwa Yesus adalah orang yang memiliki kuasa untuk mentahirkan dirinya. Keyakinan itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Karena keyakinannya itu, Tuhan Yesus tidak menunda untuk mengabulkan apa yang diperlukan dan diinginkannya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Yesus yang bakal mentahirkan dirinya. Keyakinannya itu membuat dirinya tidak mau tahu tentang syarat yang dibutuhkan agar dirinya dapat pengakuan dari masyarakat Yahudi yang menjunjung tinggi peraturan yang telah ditetapkan oleh Musa. Yang ada dalam pikirannya adalah bahwa semua orang harus tahu kalau dirinya sekarang bukanlah seorang penyandang kusta, dan bahwa semua orang juga harus tahu kalau yang telah mentahirkan dirinya adalah seorang yang berkuasa yang bernama Yesus. Yesus itu yang telah menyembuhkan aku. Mari, lihatlah, Dia ada di sana. Mungkin itulah yang dikatakan kepada orang banyak. Dan tentu saja orang yang melihat perubahan dalam diri si kusta itu menjadi penasaran. Mereka mencari dan mendapatkan Yesus. Bukan hanya itu saja, mereka juga ingin mengalami apa yang sudah dialami oleh si penderita kusta itu, disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, tidak dikatakan bahwa orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus itu berkata, "Tuhan, terima kasih telah mentahirkan aku." Ataukah si penginjil tidak terlalu mementingkan pernyataan terima kasih itu? Yang dikatakan oleh penginjil bahwa telah terjadi gelombang massa yang berdatangan untuk mencari Yesus. Mereka ingin mendengarkan Yesus, dan mereka juga ingin disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tentu saja ini merupakan ulah dan perbuatan orang yang telah ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Tidak dikatakan orang itu menghadap kepada imam untuk bukti bahwa dia telah sembuh. Saya kira itulah cara si kusta mengucapkan terima kasih, yaitu dengan mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang telah menyembuhkan dirinya. Inilah bentuk kesaksian dari si kusta yang dapat menggerakkan banyak orang untuk mengenal Yesus secara pribadi. Kita mungkin pernah atau sering mendengarkan kesaksian, atau Anda sendiri mungkin pernah memberi kesaksian tentang campur tangan Allah dalam hidup kita. Namun, kesaksian yang baik dan sempurna adalah
kesaksian yang sanggup menggerakkan hati banyak orang beriman dan semakin percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kesaksian yang baik membuat orang ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Itulah hal yang harus menginspirasi kita hari ini. Apakah aku dalam hidupku sudah membuat orang lain bertemu dengan Yesus sendiri? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk bersyukur atas rahmat-Mu dari waktu ke waktu. Mampukanlah kami untuk menjadi sarana untuk menghantar banyak orang bertemu dengan Putra-Mu, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.